Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita merenung sejenak. Pernahkah kita bertanya, siapakah kita sebenarnya? Kita bukan sekedar kumpulan manusia yang terikat oleh ras, bahasa, atau batas negara. Kita adalah umat yang diikat oleh satu akidah yang agung. Tengoklah sejarah. Tanyakan pada bumi Syam, Irak, Mesir, Andalusia, hingga ke ujung terjauh dunia. Tanyakan pada setiap tanah yang pernah mendengar lantunan azan. Mereka semua menyimpan saksi bisu tentang siapa kita. Kita pernah menjadi penyebar cahaya di tengah kegelapan jahiliyah. Kita pernah menegakkan timbangan keadilan saat dunia lain hanya mengenal hukum rimba. Kita pernah membangun peradaban yang memanusiakan manusia saat dunia lain masih terpenjara dalam perbudakan dan penyembahan terhadap penguasa. Kita pernah menjadi guru bagi dunia. Di tangan kita lah lahir Baitul Hikmah, Madrasah Nizamiyah, Universitas Cordoba, dan Al-Azhar. Kita melahirkan tokoh-tokoh besar, mulai dari para sahabat yang berhati emas seperti Abu Bakar, Umar, hingga para ilmuwan seperti Al-Farabi dan Al-Khawarizmi. Mereka semua adalah bagian dari kita, bagian dari tubuh peradaban yang pernah menjadi lentera bagi kemanusiaan. Saudara-saudaraku yang beriman, mengapa kita pernah mencapai puncak kejayaan itu? Jawabannya sederhana namun mendalam. Kekuatan kita adalah pada iman kita. Kemuliaan kita ada pada agama kita, dan kepercayaan kita ada pada Rabb kita. Hukum kita adalah Al-Quran. Imam kita adalah Rasulullah SAW, dan pemimpin kita adalah pelayan umatnya. Saat itu, setiap muslim memahami bahwa ia tidak berjalan sendirian. Kita adalah umat yang tidak pernah mengenal kata lelah dan putus asa, karena Allah bersama kita. Setiap hari telinga kita dikuatkan dengan suara suci Allahu Akbar. Inilah semangat yang seharusnya mengalir dalam darah kita. Semangat pengorbanan, kejujuran, dan kecintaan kepada sesama yang melampaui batas ego pribadi. Ingatlah kisah di masa silam, saat seorang muslim yang terluka di medan perang, meski ia sendiri sekarat, ia lebih mendahulukan saudaranya untuk minum daripada dirinya sendiri. Inilah identitas kita, umat yang saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Pendengar yang mulia, teks sejarah di hadapan kita mengingatkan sebuah janji masa depan. Masa depan adalah milik kita jika kita kembali kepada agama kita. Tantangan zaman mungkin berubah, namun kunci kemenangan umat ini tetap sama. Kita perlu kembali menjadi pribadi yang jernih jiwa dan raganya. Umat yang tindakannya didasari oleh kecintaan kepada Allah. Umat yang orientasi hidupnya bukan lagi sekedar mengejar syahwat, melainkan mengejar ridho Allah. Kita memiliki segalanya. Kita punya sejarah yang agung,
kita punya ajaran yang lurus, dan kita punya kiblat yang satu. Jika hari ini kita merasa seolah dunia sedang menjauhi kita, mungkin itu tanda bagi kita untuk memeriksa kembali sejauh mana kita telah menjauhi rumah kita sendiri, yaitu agama kita. Mari kita tanamkan keyakinan ini. Kita tidak akan terhina selama kita berpegang teguh kepada tali Allah. Mari kita bangkit dengan akhlak yang nyata, kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Jadikanlah setiap langkah kita sebagai bukti bahwa Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam. Semoga Allah menyatukan hati kita, menguatkan langkah kita, dan mengembalikan kejayaan Islam melalui ketaatan kita kepadanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.